korupsi tata kelola minyak Pertamina. Kejaksaan Agung menyebut modusnya adalah mengoplos BBM jenis RON 90 menjadi BBM RON 92 atau Pertamax. Terkait hal ini, LBH Jakarta telah menerima 519 aduan masyarakat. Lalu bagaimana masyarakat bisa menuntut ganti rugi jika benar terjadi ada oplos Pertamax? Sorotan lainnya, PT Stritex Pilot, lebih dari 10.000 karyawan di PHK. Kini para pengusaha jasa dan UMKM di lingkungan Stritex ikut terdampak. Lalu bagaimana pemerintah mencarikan solusi dalam kasus ini? Dua isu ini akan kita ulas dalam Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Informasi pertama, Saudara Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan evaluasi total Pertamina pasca terkuaknya kasus korupsi di anak perusahaan Pertamina. Kejagung menetapkan total 9 tersangka di kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga. Menteri BUMN Erick Thohir membantah pihaknya kecolongan dalam kasus ini. Erick mengklaim kementeriannya telah berupaya memperbaiki laporan keuangan perusahaan, melakukan koreksi diri, termasuk melaporkan kasus korupsi. Erick berjanji akan mengevaluasi demi perbaikan Pertamina. Saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu. Bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama Kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Nah sama, di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensi. Dirjen Migas Kementerian ESDM melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Lemigas memastikan seluruh sampel BBM jenis bensin di SPBU yang diuji telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Hasil ini diperoleh melalui pengujian di laboratorium Lemigas. Sebelumnya, Lemigas telah mengambil sejumlah sampel BBM di berbagai SPBU di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan, termasuk sampel yang diambil bersamaan dengan kunjungan Komisi 12 DPR di SPBU kawasan Cibubur, Depok beberapa hari lalu. Melalui pernyataan tertulis, Kepala Lemigas Mustafid Gunawan menyatakan hasil uji laboratorium Lemigas menunjukkan seluruh sampel BBM yang diperiksa berada dalam rentang batasan mutu yang dipersyaratkan atau on spec. Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar menyebut ada 2 tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola minyak PT Pertamina Patraniaga. 2 tersangka baru disebut terlibat dalam pencampuran BBM RON 88 atau setara premium yang sudah tidak dijual lagi dan BBM RON 92 atau Pertamax. Memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core bisnis PT Pertamina Patraniaga. Sejak resmi dibuka Jumat lalu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sudah menerima 519 aduan dari warga korban konsumen Pertamax yang diduga oplosan. LBH Jakarta menyatakan masyarakat bisa mengajukan aduan secara luring dan daring.
Dalam kanal aduan tersebut, warga diminta mengisi bentuk kerugian hingga dampak yang dialami selama mengonsumsi BBM Pertamax periode 2018-2023. LBH Jakarta akan mengajak warga yang mengadu untuk merumuskan upaya hukum yang akan ditempuh dalam menuntut ganti rugi maupun perbaikan tata kelola migas. Dalam perkembangannya, kami telah menerima sekitar 519 aduan dari warga masyarakat yang merasa dirugikan. Adapun isi dari formulir yaitu berupa modeling dalam bentuk pertanyaan, misal intensitas warga masyarakat dalam mengkonsumsi BBM Pertamax, kemudian sampai pada dampak atau bentuk kerugian yang dialami ketika mengonsumsi BBM Pertamax dalam rentang waktu 2018 hingga 2023.